Mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Hadis Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama ialah mengucapkan la ilaha illallah. Sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu merupakan salah satu cabang iman. Quran surah Muslim. Keterangan mengenai rasa malu, ulama berkata, hakikat malu adalah akhlak yang mendorong orang untuk meninggalkan perbuatan tercela dan mencegahnya dari melalaikan kewajiban kepada yang bersangkutan. Riyadhus Shalihin. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersedia menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku yang telah ia tolak, maka kalimat tersebut akan menjadi sebab keselamatan baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berbaruilah keimanan kalian. Ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimanakah kami memperbarui iman kami? Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi, ia berkata bahwa hadis ini hasan gharib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti dibukakan pintu-pintu langit untuknya, sehingga kalimat itu sampai ke arsy selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ya'la bin Shaddad, ia berkata, ayahku Shaddad berkata, sedangkan Ubadah bin Samit radhiyallahu anha hadir membenarkannya, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, adakah di antara kalian orang asing, yakni ahlul kitab? Kami berkata, tidak ya Rasulullah. Maka beliau memerintahkan untuk mengunci pintu. Beliau bersabda, angkatlah tangan-tangan kalian dan ucapkan la ilaha illallah. Maka kami mengangkat tangan-tangan kami. Kemudian Nabi SAW meledakkan tangannya dan berkata, alhamdulillah, ya Allah, engkau mengutusku dengan kalimat ini, memerintahkan aku dengannya, dan engkau menjadikan surga dengan pula, dan engkau tidak menyelisih janji. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah, bergembiralah kalian karena Allah telah mengampuni kalian. Hadis surat Ahmad, Tabarani dan Bazar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu ia mati di atas kalimat tersebut, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi SAW menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi SAW meskipun ia menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Hadis riwayat Abu Bukhari. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan semakin pudar sebagaimana memudarnya pakaian yang berwarna sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sedekah dan nusuk, ibadah tertentu. Kitabullah akan diangkat, dihilangkan dalam semalam, maka tidak ada satu ayat pun yang tersisa di bumi, dan masih ada di bumi beberapa kelompok manusia yang sudah sangat tua dan lemah. Mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimat la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Sida bin Zufar bertanya kepada Hudzaifah, apakah kalimat la ilaha illallah bisa mencukupi mereka sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu puasa, sedekah dan nusuk? Maka Hudzaifah berpaling darinya, lalu silah mengulang pertanyaan tersebut 3 kali, dan Hudzaifah selalu berpaling darinya. Yang ketiga kalinya Hudzaifah menghadap ke arah Silah dan berkata, wahai Silah, kalimat tersebut akan menyelamatkan mereka dari neraka. Hadis riwayat Hakim. Esse é o
saudara seiman kita. Depan. Di belakang, Depan. depan. Pak Sony Masjid. sampaikan Masjid. ayat Allah surah Al-Anfal ayat 2 Iya. dan menyampaikan sedikit terjemahannya. Kemudian taskir ke sini. Ya, nggak bisa karena istrinya kerja, bergian jaga anak. Balik Allah. Jalan-jalan ke sini sama-sama. Harus sering didatangi kalian. Suasana. Insyaallah. Insyaallah. Sampai keterusan. Sila. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat tersebut akan memberikan manfaat kepadanya pada suatu hari dari adab yang seharusnya menimpahnya sebelum ia mengucapkan kalimat tersebut. La ilaha illallah. Hadis riwayat Bazar dan Tabarani. Disuruh lagi syahadat. Iya, selalu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku kabarkan kepada kalian apa yang diwasiatkan oleh Nuh kepada anaknya. Para sahabat berkata, ya, bila bersabda Nuh berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, aku berwasiat kepadamu dua hal dan melarangmu dari dua hal. Aku berwasiat kepadamu dengan ucapan la ilaha illallah. Sesungguhnya jika kalimat tersebut diletakkan di suatu timbangan, sedangkan langit dan bumi diletakkan di sisi yang lain, pasti akan lebih berat kalimat tersebut. Dan seandainya langit dan bumi tersebut berupa satu lingkaran, niscaya kalimat tersebut akan membelahnya sehingga ia sampai kepada Allah. Wasiat yang kedua, aku berwasiat kepadamu dengan ucapan subhanallahil azim wa bihamdi. Sungguhnya ia merupakan ibadah para makhluk dan dengan sebabnya rezeki mereka dibagikan. Dan aku melarang subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Masyaallah. Ya, lanjut. Dan aku melarangmu dari dua hal, yaitu syirik dan sombong, karena keduanya menghalangi dari Allah. Hadis surat Bazar. Melarang dari syirik. Ayo, sampai yang lain. Baik. Bismillah. Subhanallazim wa bihamdi. Di taskil ke sini ya, di masjid. Siap, Ustaz. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui satu kalimat yang jika diucapkan oleh orang yang sudah hampir mati, pastilah ruhnya akan memperoleh kegembiraan hingga ia keluar dari jasadnya. Dan kalimat tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis surat Abu Ya'la. Dari Anas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat biji jawawut. Kemudian keluar lagi dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat biji gandum. Kemudian keluar lagi dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat debu. Hadis riwayat Bukhari.